Selamat berjumpa kembali sahabatku di channel Banggus. Karena banyak ada pertanyaan dari kawan-kawan Banggus sendiri tentang semut dan kutu putih yang biasa menghinggapi tanaman sayur di saat musim kemarau. Nah, sekarang karena sudah musim penghujan, jadi kalau musim kemarau kita semprot air bolak-balik, lambat laun kutu putih itu nggak bertahan lama untuk tinggal walaupun di dalam tanaman sayur di dalam pot, akhirnya akan pergi. Tapi setelah musim penghujan kawan, kita perhatikan sama-sama loh, nampak ini habis serangan kutu putih. Kita lihat daun-daunnya ketika terguyur hujan lebat itu sangat bersih seperti ini kawan, sangat bersih seperti ini. Kita perhatikan, nah, ini salah satu sampling bahwa ketika air hujan mengguyur tanaman sayur walaupun di dalam pot, ada sedikit angin dibolak-balik, daun-daun oleh angin terguyur dengan air hujan. Nah, itu manfaatnya kutu putih itu bisa hilang. Nah, seperti ini sebagai samplingnya. Jadi sahabatku, untuk mengatasi tip kutu putih, mengatasi, Banggus punya tip, yaitu semprot air bolak-balik. Kalau di musim penghujan akan hilang dengan sendirinya. Kemudian sahabatku semuanya, akan Banggus perjelas juga bahwa keberadaan semut di sebuah tanaman itu tentu sebagai pertanda, karena semut itu pada dasarnya tidak merusak tanaman walaupun itu tanaman sayur. Nah, seperti ini. Masih ada semut-semut. Nah, semut-semut ketika di dalam tabu lampau tentu juga ada sumber pemakanan, walaupun bukan seperti serangga daun, penyakit daun, ataupun kutu-kutu daun. Seperti mikroba-mikroba tanah, kutu tanah, itu juga menjadi pemakanan bagi semut-semut. Oleh sebab itu semut berada di tabu lampau itu sebenarnya tidak mengganggu. Karena ada beberapa faktor bahwa semut itu bertempat di sebuah tanaman tabu lampau. Kita perhatikan habitat semut di sini ketika semut itu bersarang di tabu lampau. Sekarang setelah sayur tanaman kangkung ini menjadi bersih, bagaimana dengan tanaman lombok di pot ini? Ketika sebelum musim penghujan, ini buahnya juga kalau kita tarik daunnya seperti ini, buahnya juga lumayan. Ini akan Banggus samplingkan antara semut di sini juga sumber pemakanan semut. Jadi tanaman lombok ini kawan, kita juga kalau terlihat, semoga terlihat dari kamera, juga ini ada 1-2 semut. Nah, semut ini kadang-kadang bisa mentransfer sebuah pemakanannya berupa kutu daun ataupun kutu putih ke tempat lain. Tetapi untuk di tabu lampau itu tidak demikian kawan. Itu biasanya berlaku di hutan luas. Jadi karena di tabu lampau itu pemakanan yang terbatas. Jadi semut hinggap di tabu lampau walaupun tanaman buah, tanaman sayur, karena ada konsumsi pemakanan untuk semut yang mencukupi. Dan transfer semut kepada kutu putih itu biasa kawan. Seperti ini kawan, kita simak bersama-sama kawan agar sahabatku jelas. Jadi ketika dalam tanah ini kan kita lihat ada semut-semut, semoga kameranya itu jelas kawan. Ini ada semut-semut kawan yang lalu lalang lah ini. Kita bersihkan pupuk kompos hijau daunnya. Lah ini kan ada semut yang lalu lalang. Kita perhatikan. Nah, seperti ini kawan. Kita perhatikan sama-sama. Jadi semut yang lalu lalang seperti ini. Nah, kita sedikit kita bongkar. Nah, kita perhatikan sama-sama kawan.
Nah setelah kita bongkar, nah ini kawan, di dalam tanah ini ada putih-putih. Nah ini juga termasuk kutu daun atau kutu putih. Tetapi semut-semut ini menempatkan kutu putih di dalam liang karena ini media tanam depot, itu bukan mentransfer, tapi ini adalah menyimpan pemakanan. Jadi semut di sini untuk di Tabu Lampot itu bukan mentransfer, tapi menyimpan makanan kawan. Ini kutu-kutu putih terlihat agak jelas kawan. Nah ini jadi jelas sekali seperti ini kutu putih. Karena kutu putih itu sendiri itu tidak habitatnya untuk hidup di dalam tanah. Jadi dengan sengaja semut itu membiarkan kutu putih atau kutu daun hidup di dalam tanah yang disimpan oleh semut, itu tidak akan pernah bertahan. Jadi kutu putih itu akan mati. Jadi hanya sebagai pemakanan cadangan oleh semut. Nah ini adalah sekedar tip Banggus, pengetahuan Banggus, semoga untuk sahabat semuanya itu bisa memberi manfaat. Sekali lagi sahabatku semuanya, ini semua adalah tutorial atau sharing Banggus untuk tanaman di Tabu Lampot. Jadi mengenai keberadaan semut, Banggus pesan jangan disemprot dengan pestisida. Hendaknya disemprot dengan air putih di saat musim kemarau, daun bolak-balik. Di saat musim penghujan ini kutu putih ketika ada angin, air, hujan terus mengguyur itu akan hilang sendirinya. Memang ada tip tanaman tertentu itu yang bagian bawahnya tidak bisa terkena air hujan. Nah itu tugas kita bahwa kita harus menyemprot daun bolak-balik walaupun di musim penghujan, kalau memang tekstur tanaman tersebut daunnya tidak bisa kena air ketika terjadi hujan. Jadi sahabat, demikian tip Banggus, sebab ada beberapa kawan Banggus bagaimana tanaman itu kalau di Tabu Lampot dihinggapi semut. Jangan khawatirkan tentang semut. Jadi semut tersebut sebagai pertanda kalau di tanaman Tabu Lampot kita ada penyakit. Nah kita tipnya, penyakit berupa kutu putih bisa kita semprot air daun bolak-balik. Kalau sudah musim penghujan, kutu putih akan sangat berkurang, sebab ada angin, ada air, hujan, bolak-balik akan hilang. Seperti tanaman sayur kangkung, juga lombok ini yang sebelumnya banyak kutu putih kawan, sekarang hilang. Kalau belum hilang, daunnya tidak kena air hujan, ya kita semprot. Nah sekarang bagaimana setelah musim penghujan? Sebelumnya tanaman sawo Banggus ini kita perhatikan kawan, itu banyak kutu putihnya, banyak semutnya. Tapi sekarang setelah hujan pertama kawan, itu hilang. Kita simak dalam video berikutnya kawan. Semoga sharing Banggus tentang tanaman sayur di Tabu Lampot yang telah Banggus teknik rawatan vegetatif, ada akar tunggang, juga ada sayur, tentang semut dan kutu putih itu hilang setelah terkena air bolak-balik daunnya dan terguyur hujan. Semoga ini sharing bermanfaat. Jadi pesan Banggus, jangan khawatirkan kutu putih yang ada di sayur di Tabu Lampot. Kita gunakan air untuk membasminya, jangan gunakan obat kimia sebab di lahan yang sempit kawan. Semoga bermanfaat.